Najwa Shihab saja yang bukan orang partai berani mengingatkan Anies Baswedan saat diwawancarainya bahwa membuat partai itu kalau hanya sekedar deklarasi saja sangat mudah, tapi kalau ingin lolos verifikasi Menkumham, apalagi lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, itu jelas tak mudah. Apalagi orang yang benar-benar orang partai dan berpengalaman dalam mendirikan partai itu sendiri. Rata-rata orang partai yang ditanya tentang kabar Anies Baswedan akan mendirikan partai pasti sangat-sangat mendukung. Sangat mendukung, jangan pula diartikan bahwa mereka akan serta-merta ikut membantu Anies Baswedan dalam mendirikan partai itu. Mereka mendukung hanya karena ingin melihat Anies Baswedan itu merasakan betul betapa sulit atau tak mudahnya mendirikan partai. Selama ini dilihat oleh orang partai, Anies ini enak saja melompat dari satu dukungan partai ke dukungan partai lainnya dan meninggalkan jejak yang kurang bagus terhadap partai itu sendiri. Saat dituduh seperti itu, Anies dengan enteng mengatakan bahwa dia ini diundang, diminta ikut terlibat dan didukung. Ia tak pernah meminta dicagupkan, dicapreskan, apalagi sekedar ikut konvensi Partai Demokrat dulunya. Bahkan di hadapan Najwa Shihab, Anies mengaku sudah menawarkan diri untuk masuk ke dalam satu partai, tapi partainya yang menolak. Oleh karena partai itu ingin Anies menjadi milik semua partai. Padahal pengakuan dari Ketua DPW PKS Jakarta, Khairuddin, bahwa Anies lah yang tak mau dipakaikan baju PKS, hanya karena ingin menjadi milik semua partai. Entah pengakuan siapa yang benar dan bisa dipercaya. Apalagi Anies ingin membuat partai dengan alasan bahwa semua partai sudah tersandra kekuasaan. Artinya, tak ada satupun partai yang benar dan bisa dipercaya. Hanya partai yang akan dibuat Anies inilah yang benar dan bisa dipercaya dan tak tersandra oleh kekuasaan. Sayangnya, partai itu belum jadi dan kabarnya baru sedang akan dikaji. Ini yang saya katakan dalam komentar sebelumnya, Anies terlalu maju. Sebab baru saja Anies akan mendirikan partai itu, ia sudah harus berhadapan dengan kekuasaan yang dikatakannya jelek itu. Ia harus mengurus segala sesuatunya melalui tangan-tangan kekuasaan di bawahnya. Kalau tangan-tangan kekuasaan itu bermain, bukan dalam artian yang negatif dulu, positif saja sesuai aturan misalnya, maka itu sudah sangat menyulitkan partai yang akan didirikan Anies itu. Mendirikan partai itu bukan sekedar omon-omon yang biasa dilakukan oleh Anies Baswedan. Seperti yang dikatakan staf kepresidenan Grace Natali, nanti kalau partai Mas Anies tak dapat izin dan tidak lolos sebagai peserta pemilu, jangan serta-merta disalahkan kekuasaan seperti Anies Baswedan menyalahkan kekuasaan karena tak bisa maju sebagai calon gubernur baru-baru ini. Mendirikan partai di Indonesia itu adalah yang paling sulit di seluruh dunia, tegas Grace Natali. Entahlah apa yang bisa dan harus ditangkap oleh Anies dan timnya dari perkataan Grace Natali itu. Anies Baswedan harus menggandeng orang yang memang berpengalaman dalam partai. Syukur-syukur orang itu berpengalaman dalam mendirikan partai dari nol. Kalau tidak, nasib partai Anies ini akan sangat menggenaskan. Istilah komentar saya sebelumnya, layu sebelum berkembang. Hanya ada dalam ide, tapi tidak wujud dalam kenyataan. Pada tahap itu, Anies akan diolok-olok oleh orang partai atau kekuasaan itu sendiri. Partai dan kekuasaan itu tak bisa dipisahkan. Memang yang dicari oleh orang partai itu adalah kekuasaan itu sendiri. Bukan seperti Anies yang bukan orang partai, tapi yang dicari juga kekuasaan tanpa menjadi orang partai. Cara berpikir seperti itu sangat keliru, meski Anies hampir berhasil dengan cara seperti itu. Hanya bukan orang partai kekuasaan itu bisa baik, kalau orang partai kekuasaan akan buruk. Itu cara berpikir yang lebih keliru lagi. Menurut saya Anies memulai langkah untuk mendirikan partai dengan langkah yang keliru, karena menyerang seluruh partai secara terbuka sebagai partai yang buruk, padahal partai Anies itu sendiri masih dalam bentuk ide, belum wujud dalam bentuk partai yang sudah diakui dan sah secara hukum. Kalau sampai tanggal 20 Oktober nanti, partai Anies itu belum dideklarasikan, maka partai Anies itu sebetulnya tak akan pernah ada. Tapi entahlah,
takdir politik orang siapa yang tahu. Semua ada garis tangannya masing-masing.